ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak dihibah, tak dihibah maka tidak menikah ya. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayatun Nufus dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Teman-teman semua bisa memanggil dengan Kak Nufus atau Teh Nufus ya, agar kita bisa nyaman dan semakin akrab. Oke, sebelum ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, pasti teman-teman bertanya, Kak Nufus ini tujuannya apa ke sini? Nah, tujuan Kak Nufus di sini ini untuk melakukan asesmen atau penilaian kepada teman-teman semua, semacam melakukan tes. Tetapi ini bukan seperti UTS ataupun UAS yang dimana teman-teman harus memiliki nilai yang bagus, tidak. Bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, Kak Nufus ini melakukan tes ini menggunakan instrumen yang bernama DCM. DCM, nah ini namanya DCM ya teman-teman. Nah, DCM itu apa sih? DCM kepanjangan dari daftar cek masalah. Oke. DCM itu sendiri adalah sekumpulan daftar kemungkinan masalah yang disusun oleh Kak Nufus untuk memancing teman-teman semua agar bisa mengutarakan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh teman-teman sendiri. Nah, seperti itu. DCM ini ada 11 bidang masalah teman-teman. Tetapi di sini Kak Nufus hanya memunculkan 10 bidang masalah yang terdiri dari ada masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rekreasi dan hobi, masalah muda-mudi, masalah kehidupan sosial dan berorganisasi, ada masalah agama dan moral, ada masalah kehidupan keluarga, ada masalah masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan, ada masalah penyesuaian terhadap sekolah, dan yang terakhir masalah hubungan sosial. Tadi Kak Nufus sudah menjelaskan terkait DCM ini. Jika dari teman-teman tidak paham, teman-teman bisa menanyakannya langsung kepada Kak Nufus. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah jika teman-teman sudah paham semua. Begitu teman-teman, silahkan mempersiapkan alat tulis seperti pensil atau pulpen, penghapus ataupun tip X. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengisi DCM ini? Siap, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kalau begitu Kak Nufus akan membagikan DCM ini sekaligus membagikan daftar hadir. Nanti teman-teman mengisi DCM dan jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya. Oke, sudah kebagian semua ya. Nah, sekarang teman-teman terlebih dahulu membaca petunjuk atau instruksi yang ada di DCM ini. Yang pertama, mulailah dengan berdoa. Yang kedua, siapkan alat tulis serta duduk dengan posisi senyaman mungkin untuk menjawab pernyataan ini. Yang ketiga, jawablah pernyataan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Yang keempat, silahkan tanyakan jika ada poin pernyataan masalah yang tidak dimengerti oleh teman-teman. Yang kelima, teman-teman memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan masalah yang teman-teman alami gitu. Misalnya, masalahnya selalu bergadang hingga larut malam. Kalau teman-teman
mengakui itu dan merasakan hal tersebut, maka teman-teman memberikan tanda checklist pada kolom ya. Dan jika teman-teman tidak mengalami masalah tersebut, tidak bergaduh dan jika teman-teman tidak mengalami masalah tersebut, tidak bergadang hingga larut malam, nah maka teman-teman memberikan tanda checklist pada kolom tidak. Mengerti semuanya? Oke, jika sudah mengerti, durasi untuk mengisi DCM ini selama 90 menit. Teman-teman bisa tenang dan tidak terburu-buru untuk mengisi DCM ini. Dan jangan lupa ya, isi DCM ini sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri. Jika sudah selesai mengerjakan DCM ini, boleh dikumpulkan kepada Kak Nufus. Oke? Teman-teman bisa memulai mengisi DCM ini. Nah, sudah dikumpulkan semua ya, sepertinya sudah selesai semua mengisi DCM-nya. Kak Nufus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman sudah berkenan hadir dan mengisi DCM ini. Dan DCM ini berisi data-data dari teman-teman semua. Dan Kak Nufus menjamin kerahasiaannya dan tidak akan menginformasikannya atau membocorkan data ini kepada orang lain. Setelah ini Kak Nufus akan mengolah data DCM dari teman-teman ini ya. Data DCM ini akan Kak Nufus olah, kemudian akan diberitahukan kepada teman-teman hasilnya 1 minggu ke depan. Apakah teman-teman bersedia untuk kita bertemu kembali minggu depan nanti? Alhamdulillah jika bersedia. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Kak Nufus. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu. Kayak masih ingat kan nama kakak siapa? Ya, nama kakak Dina, Kak Nufus ya. Oke, di sini Kak Nufus akan memberikan hasil data DCM teman-teman yang telah diolah oleh Kak Nufus sendiri. Dan ini dia hasil data DCM. Selamat menyaksikan, tonton sampai selesai. Ini dia DCM atau daftar cek masalah yang terdiri dari 10 bidang masalah atau 10 aspek masalah di mana masing-masing aspek masalah memiliki 5 item masalah atau 5 butir masalah. Maka keseluruhannya ada 50 pernyataan masalah atau 50 item masalah. Kemudian ini adalah hasil pengolahan DCM per individual. Ada 10 responden. Di mana responden pertama memiliki masalah pada aspek kesehatan, pada nomor masalah yaitu 1, jumlah masalahnya juga 1, dengan nilai 20% dengan predikat C. Kemudian pada aspek keadaan ekonomi, masalah terdapat pada nomor masalah 2 berjumlah 1 masalah dengan nilai 20% dengan predikat C. Mengapa kok bisa 20% dan kok bisa predikat C? Begini. Ini adalah cara menghitung atau cara mengolah DCM individual. Untuk mencari nilai atau mencari persen dari setiap satu jumlah masalah, maka ini rumusnya. Jumlah masalah yang dipilih dibagi jumlah masalah setiap aspek, kemudian dikali 100.
Contohnya seperti ini. Jumlah masalah yang dipilih yaitu ada satu masalah. Satu, dan ini juga satu. Kemudian, jumlah masalah setiap aspek sudah dijelaskan ya oleh saya teman-teman bahwa jumlah masalah setiap aspek itu ada 5 item masalah. Maka 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Oleh karena itu, setiap jumlah masalah yang dipilih memiliki nilai 20%. Jika jumlah masalahnya ada 2, maka memiliki nilai 40%. Untuk keterangan, jika nilai 0,%, jika nilainya 0%, artinya tidak bermasalah. Ditandai kodenya predikat A. Jika nilainya 1% sampai 10%, artinya agak bermasalah. Kodenya B. Jika nilainya 11% sampai 25%, artinya cukup bermasalah. Kodenya C. Jika 26% sampai 50%, artinya bermasalah. Kodenya D. Jika 50% sampai 100%, artinya sangat bermasalah. Kodenya E. Nah, ini lebih lanjut masalah-masalah yang terjadi pada setiap responden. Seperti ini ya teman-teman, pada responden kedua nih. Pada aspek masalah rekreasi dan hobi, responden 2 memiliki masalah pada nomor item masalah 4 dan 5. Maka dari itu jumlah masalahnya ada 2. Dengan demikian maka nilainya itu 40% dengan predikat D, yaitu bermasalah. Begitu juga kalau jumlah masalahnya ada 4, maka nilai persennya itu 80%. Karena dari keempat masalah ini masing-masing memiliki 20%. Jika ditambahkan akan menjadi 80%. Nah, ini ada responden 3, responden 4, responden 5, responden 6, responden 7, 8, responden 9, dan responden 10. Semuanya ada 10 responden yang mengerjakan atau mengisi yang mengisi DCM. Kemudian ada hasil pengolahan DCM kelompok. Jika tadi hasil pengolahan per individu, maka kalau ini hasil pengolahan DCM per kelompok, artinya pengolahan DCM dari 10 responden itu disatukan gitu. Disatukan seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Ada 10 aspek ya. Di mana pada aspek kesehatan ini merupakan aspek yang memiliki nilai yang kecil, yaitu 10%, dengan predikat B, yaitu agak bermasalah. Begitu juga dengan aspek kehidupan keluarga, memiliki nilai yang sama, yaitu 10%, dengan aspek kesehatan, dengan predikat B, yaitu agak bermasalah juga. Kemudian, pada aspek kehidupan sosial dan organisasi ini, dan aspek masa depan, cita-cita pendidikan memiliki nilai yang sama, yaitu 64%, dengan predikat E,
yaitu sangat bermasalah. Nah, dan seterusnya ada aspek keadaan ekonomi, rekreasi dan hobi, muda-mudi, agama dan moral, dan seterusnya. Maka berdasarkan dan seterusnya. Mengapa bisa diberi nilai 10%, 18%, dan 24%, dan seterusnya? Karena begini cara menghitungnya. NM dikali MN dikali 100%. N dikali M. Begini contohnya. NM adalah jumlah item masalah yang dipilih paling banyak, paling bermasalah, atau nomor item masalah yang dipilih paling banyak atau paling bermasalah. Oleh karena itu, NM di sini kita mencantumkan nomor item 1 pada aspek kesehatan. Karena pada aspek kesehatan, item nomor 1 ini paling banyak dipilih oleh responden. MN adalah jumlah responden yang memiliki atau memilih masalah. Kita lihat jumlah responden yang memilih masalah pada nomor item 1 yaitu ada 5 responden. Kita cantumkan 5 di sini. 1 dikali 5 sama dengan 5. Setelah itu, kita cantumkan N. N adalah jumlah item dalam setiap aspek masalah. Ada 5 item setiap aspek masalah. Dikali M. M adalah jumlah responden yang mengerjakan DCM, yang mengisi DCM, yaitu ada 10 responden. Maka 5 dikali 10 sama dengan 50. Oleh karena itu, 5 dibagi 50 sama dengan 0,1. 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Maka masalah aspek kesehatan ini memiliki nilai 10%. Nah, misalnya 5 dikali 10, 50, 3 dikali 3, 9. Maka 9 dibagi 50 sama dengan 0,18. 0,18 dikali 100 sama dengan 0,18 dikali 100% sama dengan 18%. Nah, begitu seterusnya diulangi sampai 10 aspek dihitung dan ditemukan nilai persennya. Dengan demikian, setelah ditemukan nilai persennya, maka kita bisa memberikan predikat pada setiap aspek dengan kategori tertentu. Entah itu agak bermasalah, cukup bermasalah, maupun sangat bermasalah. Maka dari itu, berdasarkan hasil data DCM per kelompok, maka siswa-siswi kelas 9B SMPE Negeri 1 Baros memiliki masalah pada bidang pribadi, yaitu aspek kesehatan sebesar 10% dan kehidupan keluarga sebesar 10% juga. Aspek keadaan ekonomi 18%, aspek rekreasi dan hobi 24%, serta aspek agama dan moral sebesar 36%. Kemudian pada bidang belajar, yaitu penyesuaian terhadap sekolah sebesar 24%, pada bidang sosial, yaitu aspek muda-mudi sebesar 12%, aspek kehidupan sosial dan organisasi sebesar 64%, dan aspek hubungan sosial sebesar 20%. Sedangkan pada bidang karir, yaitu aspek masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan sebesar 60%. Jika dibentuk dalam grafik, maka akan seperti ini.
pribadi memiliki masalah yang paling tinggi yaitu 98%. Mengapa 98%? Karena pada bidang pribadi ini setiap aspeknya ditambahkan. Ya 10 ditambah 10, kemudian ditambah 18, ditambah 24, ditambah 36. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman hasil DCM per individu dan hasil DCM kelompok. Maka berdasarkan hasil DCM tersebut, berdasarkan hasil asesmen dengan instrumen DCM yang telah dilakukan, dibuatlah program layanan bimbingan konseling SMP Negeri 1 Baros. Ada 4 bidang, ada bidang pribadi, belajar, bidang sosial, dan bidang karir. Masing-masing bidang memiliki masalah tersendiri. Layanan bimbingan konseling ini menggunakan pola BK komprehensif yang terdiri dari 4 bidang layanan. Pertama, pada bidang pribadi. Tujuan layanan peserta didik atau konseling mampu mengembangkan kondisi hidup sehat. Mengapa demikian? Karena pada aspek kesehatan tadi banyak yang memilih item nomor 1, yaitu memiliki di mana responden kebanyakan memiliki riwayat penyakit MAH sejak saat SD. Oleh karena itu, peserta didik dengan mengembangkan kondisi hidup sehat, maka peserta didik akan mampu menyesuaikan dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Komponen layanannya, layanan dasar, strategi layanan, bimbingan klasikal, kelasnya 9B. Dengan materi, cara-cara upaya mengembangkan kondisi hidup sehat, menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media PowerPoint, video, atau bahan bacaan tentang upaya mengembangkan kondisi hidup sehat. Evaluasi Laijapang yaitu laporan jangka panjang, di mana laporan ini dibuat dalam jangka waktu setelah 1 semester. Yang kedua, tujuan layanan peserta didik atau konseli mampu mengembangkan sikap mandiri dan kreatif untuk berwirausaha. Artinya, peserta didik ini harus memiliki sikap mandiri dan memiliki kreativitas yang tinggi dan bisa berwirausaha dalam rangka untuk membantu sedikit dengan sedikit perekonomian keluarganya. Komponen layanan, layanan peminatan dan perencanaan. Komponen layanan peminatan dan perencanaan individual, strategi layanan bimbingan kelompok, kelas 9B, dengan materi mengembangkan sikap mandiri dan kreativitas diri, menggunakan metode diskusi dan praktek membuat karya seni yang memiliki nilai jual, dengan media PowerPoint, video, atau bahan bacaan tentang kreativitas dalam seni, serta media seni yang dibutuhkan untuk membuat karya-karya nanti. Evaluasi yaitu Laijapang. Yang ketiga ada peserta didik. Yang ketiga, tujuan layanan yaitu peserta didik atau konseli mampu disiplin waktu dalam hobinya. Artinya, peserta didik ini tidak kecanduan akan hobinya, apalagi hobinya yang terbilang kurang bermanfaat. Item masalah pada aspek rekreasi dan hobi ini, peserta didik ini memiliki hobi membaca novel dan menonton sampai larut malam, sehingga peserta didik bergadang. Oleh karena itu, peserta didik harus mampu disiplin waktu dalam
hobinya. Disiplin waktu dalam hobinya. Komponen layanan dasar, strategi layanan, bimbingan kelompok, kelas 9B, dengan materi kiat disiplin waktu dengan hobi yang bermanfaat, menggunakan metode diskusi kelompok, evaluasi yaitu LAISEG. Yang keempat, tujuan layanan. Peserta didik atau konseli mampu memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, peserta didik akan sadar dan memahami serta menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah kepadanya. Komponen layanan dasar, strategi layanan bimbingan klasikal kelas 9B dengan materi Tuhan selalu hadir dan mengawasi hidupku. Menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan media PowerPoint, video, bahan bacaan tentang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Evaluasi LAIJAPEN. Yang kelima, tujuan layanan yaitu peserta didik atau konseli mampu berkomunikasi dengan orang tua. Karena peserta didik memiliki masalah yaitu tertekan akan tuntutan orang tua, maka peserta didik dan orang tua harus mampu saling berkomunikasi dan menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Komponen layanan responsif karena harus segera dilakukan. Strategi layanan konseling individual kelas 9B dengan menggunakan metode art terapi yaitu kursi kosong, menggunakan media seni, evaluasi yaitu LAISEG. LAISEG adalah laporan segera, di mana laporan ini dibuat setelah akhir kegiatan konseling individual itu selesai. Yang kedua, bidang belajar, yaitu peserta didik atau konseli mampu menyesuaikan diri dengan teman agar peserta didik ini bisa beradaptasi dan bisa bergaul dengan teman-teman di sekolahnya. Komponen layanan dasar, strategi layanan bimbingan kelompok kelas 9B dengan materi cara menyesuaikan diri dengan teman. Menggunakan metode role play games dengan medianya skenario, dan evaluasinya LAISEG. Yang ketiga, bidang sosial. Tujuan layanan yang pertama, peserta didik atau konseli mampu berargumen dengan berani. Artinya, peserta didik ini tidak malu ketika mengeluarkan pendapatnya sendiri. Hingga peserta didik ini tidak malu ketika ia mengeluarkan pendapatnya. Komponen layanan dasar, strategi layanan bimbingan kelompok kelas 9B dengan materi cara berkomunikasi dan berargumen dengan baik dan berani. Dengan metode diskusi, evaluasi yaitu LAISEG. Tujuan layanan yang kedua yaitu peserta didik atau konseli mampu mengatasi perilaku bullying yang terjadi pada mereka. Komponen layanan responsif, strategi layanan konseling individual kelas 9B menggunakan metode art terapi dengan media seni, evaluasi LAISEG.
Tujuan layanan yang ketiga, peserta didik atau konseli mampu bergaul dan mengetahui batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis. Artinya, peserta didik ini boleh bergaul dengan siapa saja, lawan jenis maupun dengan teman sejenisnya, tetapi khususnya untuk lawan jenis, ada beberapa orang tua yang melarang mereka untuk bergaul dengan lawan jenis. Tetapi oleh karena itu mereka harus mampu mengetahui batasan-batasan ketika bergaul dengan lawan jenis. Komponen layanan dasar, strategi layanan bimbingan kelompok kelas 9B dengan materi cara bergaul dengan lawan jenis, menggunakan metode sosiodrama, media skenario, dengan media skenario, evaluasi Laiseg. Yang keempat, bidang karir. Tujuan layanan yaitu peserta didik atau konseli mampu mempersiapkan untuk meraih masa depan yang sukses. Artinya peserta didik ini tidak harus khawatir untuk mempersiapkan masa depan sehingga meraih kesuksesan di masa depan nanti. Komponen layanan yaitu layanan dasar, strategi layanan bimbingan klasikal kelas 9B dengan materi kiat-kiat meraih masa depan yang sukses. Menggunakan metode ceramah atau diskusi, bisa juga nanti mengadakan seminar dengan mengundang narasumber atau motivator yang akan memotivasi peserta didik agar bisa mempersiapkan dan merancang masa depan untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti. Dengan medianya PowerPoint, video, dan bahan bacaan tentang kiat-kiat meraih masa depan yang sukses. Evaluasi Laijapang. Evaluasi Laijapen ini merupakan evaluasi jangka pendek yang dibuat setelah 1 atau 2 minggu layanan dilakukan. Itulah tadi dia hasil DCM dan program layanan bimbingan konseling yang telah saya susun untuk SMP Negeri 1 Baros kelas 9B. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya berharap kepada teman-teman semua untuk mengikuti layanan bimbingan konseling yang telah saya susun dan kita saling bekerja sama untuk mencegah atau mengatasi masalah yang teman-teman rasakan melalui program layanan bimbingan konseling ini. Saya meminta kerjasamanya kepada teman-teman untuk mensukseskan program layanan bimbingan konseling ini sehingga kita semua bisa mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.